Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Oke, masih ingat pembelajaran Bapak yang telah lalu tentang elektromagnet? Ya, tepat sekali. Jadi elektromagnet itu adalah teknik cara membuat magnet dengan menggunakan arus listrik. Ya, masih ingat ya? Sebuah logam ataupun paku kawat basah, paku besi atau baja itu dibuat lilitan atau kumparan oleh kawat yang nanti ujung-ujung kawat itu dihubungkan dengan sumber arus listrik, baterai misalnya. Nah, lilitan dari kawat pada paku atau besi baja itu akan berubah menjadi magnet, elektromagnet ya. Oke. Nah, dari teknik elektromagnet ini menginspirasi ilmuwan fisika yang lain, ya. Kok bisa ya listrik itu kok berubah jadi magnet gitu ya, sehingga disebut elektromagnet. Nah, fenomena seperti ini itu pertama kali diteliti oleh ahli fisika dari Denmark ya, Hans Christian Ørsted ya, Hans Christian Ørsted. Nah, Hans Christian Ørsted ini penasaran. Jadi Ørsted itu penasaran apakah arus listrik itu mengandung medan magnet atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Beliau melakukan eksperimen yang sederhana sekali ya, di mana ditempatkan sebuah kompas, jarum kompas, yang kemudian di atasnya itu dilewatkan arus listrik ya, atau kawat penghantar ya, seperti itu. Nah, ketika arus itu belum terhubung dengan sumber arus listrik, jarum kompas tetap menunjukkan arah utara dan selatan gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, apa yang terjadi begitu kawat penghantarnya dihubungkan dengan sumber arus dalam jarak yang dekat ataupun tertentu ya, seperti itu. Ternyata begitu kawat listrik itu, berarus listrik itu melewati di atas jarum kompasnya itu bergerak ya, bergerak. Ada yang kalau arusnya dari mulai kiri ke kanan, positif ke negatif itu ke kanan, kalau dibalik itu dia bergerak ke kiri, seperti itu ya. Nah, fenomena bergeraknya jarum kompas karena dilewati atau didekati kawat berarus listrik ini membuktikan kalau di sekitar kawat itu terdapat medan magnet, terdapat garis gaya magnet. Apa buktinya? Jarum kompas itu bisa bergerak-gerak ya, karena fenomena arus listrik tadi, seperti itu ya. Oke. Menurut Ørsted ya, arus listrik pada medan magnet pada kawat berarus listrik itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, kuat arusnya. Jadi kalau kuat arusnya besar, sebuah kawat penghantar pun medan magnet di sekitar kawat listriknya itu besar juga. Yang kemudian jarak titik atau koordinat terhadap kuat arusnya. Jadi kalau ada daerah di sekitar kawat, kalau semakin dekat itu akan terjadi medan magnet dari kawat berarus ini besar juga. Tapi kalau jaraknya jauh, otomatis medan magnet yang ditimbulkan dari kawat berarus itu kecil, seperti itu. Ya, oke. Nah, menurut Ørsted ya, untuk menggambarkan bagaimana medan magnet di sekitar kawat berarus, beliau menggunakan ketetapan aturan tangan kanan. Ya, aturan tangan kanan. Jadi menurut Ørsted begini, jika ada suatu kawat penghantar dialiri arus listrik sedemikian rupa, sehingga tangan kanan, ingat tangan kanan ya, bukan tangan kiri ya, tangan kanan itu menggenggam kawat berarus listrik seperti ini. Anak-anak bisa lihat seperti itu, ya, bisa lihat seperti itu ya. Oke. Maka di sini arah ibu jari itu menunjukkan arah arus listriknya. Ya. Sementara keempat genggaman tangan jari yang lain, ya, yang ini itu menunjukkan garis gaya dari medan magnetnya. Ya, oke. Ingat ya, jika sebuah kawat berarus listrik sedemikian rupa sehingga tangan kanan dapat memegang kawat tersebut, maka ibu jari ini itu menunjukkan arah arusnya.
Sementara keempat jari yang menggenggam menunjukkan arah garis gaya medan magnetnya. Ya, seperti itu. Contoh misalnya, ini Bapak gambarkan sebuah kawat, ya, katakan berarus listrik. Ya, kebetulan arah arusnya itu dari bawah ke atas, ya, seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan aturan tangan kanan Oersted, ya, maka akan seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, anak-anak bisa lihat, yang ke atas ini menunjukkan arah arusnya. Jadi ini I, ya, I itu arah arusnya, arah arus listriknya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya, oke, yang seperti itu. Nah, kita lihat di sini arah putarannya. Nah, anak-anak bisa lihat itu arah putarannya seolah-olah dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Jadi garis gayanya seperti ini. Nah, barangkali tidak terlihat, Bapak gambarkan dengan bolpen hitam ya. Nah, seperti itu. Ini adalah arah garis gaya medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik itu. Ya, seperti itu. Nanti ke depan kita ketahui kalau ini adalah arah garis gayanya. Arah atau daerah medan ya, arah garis gayanya, garis gaya medannya. Garis gaya medan listriknya. Nah, medan magnetnya ya, sorry ya, medan magnetnya seperti itu. Nah, oke, ya, seperti itu. Jadi misalnya ada kawat menunjuk dari bawah ke atas, ya, seperti itu, maka mengikuti aturan tangan kanan, ya, dimana I adalah arah arusnya, sementara keempat jari yang lain ini arah garis gaya medan magnetnya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Loh Pak Ismail, kalau misalnya kawatnya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah, itu bagaimana? Oke, bisa kita lihat ya. Kita lihat. Kalau ini contohnya dari bawah ke atas. Sekarang kebalikannya, dari atas ke bawah. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Oke. Jadi kalau kita mengikuti aturan tangan kanan Oersted seperti ini. Nah, begitu. Nah, seperti itu. Berarti di sini begitu. Yang ini adalah I, arah arusnya. Oke. Berikutnya kita lihat di sini. Yang penting tanda panahnya ya menunjukkan arah garis gaya magnetnya ya. Itu mengikuti aturan tangan kanan. Nah, seperti ini. Berarti dari sini ke sini. Bapak gambarkan. Nah, begitu. Ya. Oke. Pak Ismail, kalau misalnya kawatnya dari kiri ke kanan. Oke, seperti ini. Berarti bagaimana? Tetap menggunakan aturan tangan kanan Oersted seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kamu bisa lihat di sini. Nah, seperti itu. Itu garis gayanya seolah-olah dari belakang ke atas, kemudian melingkar turun ke bawah. Seperti itu, ya. Jadi digambarkan seperti ini. Nah, seperti itu. Ini dari arah kiri ke kanan. Gimana kalau dari kanan ke kiri? Oke. Nah, menggunakan aturan tangan kanan Oersted seperti ini. Ya. Bawa pindah biar paham seperti ini. Nah, begitu. Ya, seperti itu. Jadi kita mengikuti arah garis gayanya. Nah, seperti itu ya. Seperti ini. Nah, seolah-olah dari belakang ke bawah terus ke depan. Seperti itu ya. Jadi kalau digambarkan dengan fluk dari garis gayanya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi begini. Seperti itu. Ya, sekali lagi ya. Ini yang dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah. Ini yang dari kiri ke kanan. Ini yang kanan ke kiri.
Paham ya? Paham ya? Oke. Demikian pembahasan Pak Ismail tentang medan magnet di sekitar arus listrik dengan menggunakan aturan tangan kanan Oersted. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.